Banjir menggenangi ratusan rumah warga Gang Mawar 6, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter ini merendam permukiman warga akibat kiriman dari Kabupaten Bogor. Air yang datang membuat Kali Bekasi meluap dan tak dapat menampung debit air. Ini memang air kiriman atau apa, Mama? Air kiriman, Pak. Di Bekasi lagi nggak ada hujan hari ini. Cuman emang biasa kita langganan. Iya, tapi sebelumnya udah ada pemberitahuan nggak, Pak? Dari KP2C kita, kalau kebetulan saya yang ikut gabung KP2C ya. Saya tuh tahu debit air dari Cibongas udah gede, makanya dari jam 6 maghrib tadi udah diinfokan ke grup banjir bahwa nanti malam akan ada banjir gede. Diketahui air mulai masuk ke permukiman warga pada Rabu malam pukul 23.30. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di Gang Mawar dalam waktu 2 pekan terakhir. Banjir kerap terjadi di daerah ini akibat rendahnya tanggul yang berdekatan dengan permukiman warga. Sebenarnya dari tim BPBD Kota Bekasi itu sudah melakukan himbauan kepada masyarakat sebelum air datang, yaitu bisa melalui EWS atau Early Warning System yang dipasang di beberapa titik rawan banjir di Kota Bekasi. Dan kita juga ada pemantauan melalui TMA per 1 jam sekali. Untuk kenaikan tinggi muka air yang sangat signifikan, maka laporan TMA-nya itu dipercepat bisa sampai 10-15 menit sekali. Petugas gabungan dari TNI, BPBD, dan relawan terus bersiaga dan berpatroli dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Meski demikian, mayoritas warga memilih untuk bertahan di tempat tinggal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tidak jauh dari Bekasi, banjir bandang menerjang kawasan Sentul City Bogor, Jawa Barat. Satu mobil hanyut terseret derasnya banjir. Video amatir merekam detik-detik saat sebuah mobil terseret banjir bandang yang menerjang kawasan perumahan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Derasnya air menyapu sejumlah jalan di sekitar Sentul City. Aliran air ini membawa batu hingga lumpur yang diduga berasal dari area proyek perumahan yang berada di hulu. Hancur sudah, mobil komandor, motor hanyut semua, nggak bisa pulang. Banjir disebabkan hujan deras yang turun sejak pagi sehingga membuat sungai meluap. Kondisi ini diperparah dengan adanya penyumbatan saluran air di kawasan perumahan yang sedang dibangun. Mobil itu saat terjadi banjir atau luapan air yang dari aliran kali yang berada di oleh arus air meluap sehingga terjadinya kerusakan pada mobil tersebut. Bisa maju mobil gitu. Banjir terjadi kurang lebih selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa terkait peristiwa ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Banjir juga menerjang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang wilayah tersebut. Sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Baris, belum menutup. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan pemukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor.
Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, A-News melaporkan. Beralih ke informasi lain, Satgas Damai Kartens memburu pelaku penyerangan pesawat Smart Air di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Dalam insiden ini, pilot dan co-pilot tewas di berondong peluru. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Beralih ke informasi lain, Satgas Damai Kartens memburu pelaku penyerangan pesawat Smart Air di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Dalam insiden ini, pilot dan co-pilot tewas di berondong peluru. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Truk kontainer bermuatan beras tak kuat menanjak di tanjakan Labili-Bili, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Truk diduga kelebihan muatan hingga tak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga menabrak salah satu rumah warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Selasa sore. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk juga nyaris tertabrak. Beruntung mereka berhasil menghindar saat truk berjalan mundur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir truk juga dilaporkan selamat dan mengalami luka lecet di bagian kaki. Pihak Satlantas Polres Pinrang, Sulawesi Selatan langsung melakukan evakuasi badan truk yang terbalik.